jangan heran Allah menimpakan ujian dahsyat, ya kah? Untuk apa? Supaya hambanya tadi ditarik ke surga. Ya ulun contohakan doh, ulama-ulama kita mencontohkan di atas mandor, di bawah tukang bangunan. Mandor, tahu aja mandor ya Allah, asal tunjuk aja ya. Mandor mengiaup pegawai di bawah, oi, kaderen. Bingung nih mandor, handphone gak ada, ambil nyai batu kerikil, tawaknya Buks! Kena, tapi gak ada meherani. Nah, aja mandor ambil pulang yang tegono, tawak oleh mandor, takup kena juga, tapi gak ada meherani. Nah, ambil lagi yang paling kono, tahu lagi di linyak aja mandor, tiwas gak ada meherani. Takup, tawak. Tapi bahasa Tuhan gak ada seperti itulah. Bahasa Tuhan adalah bahasa sayang. Dagus, kena, hanya sadar melihat ke atas. Oh pian kah mandor yang tadi mengiaulon kayak itu juga takoi ya Tuhan, tawak Tuhan lon ujian. Kada heran hamba tuh tawak pulang pakai ujian, kada heran juga. Oh nolakan Tuhan ujiannya debus, padahal maksud Tuhan apa? Supaya ingat ke aku dan kembali ke surga. Itu Tuhan sayang. Jadi mun dapat ujian, orang-orang yang ngerti inya syukur alhamdulillah. Kenapa? Tuhan masih sayang. Munnya sudah kada dapat ujian, aku aja hidupku nyaman benar kada ada lalu ujian, tenang polos. Jangan bangga, Firaun tuh yang ada pernah dapat ujian. Nggak kada pernah batuk, kada pernah behingusan, kada pernah dapat masalah, hidupnya lempeng, nyaman Firaun tuh, petantang petenteng sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan kalian yang paling tinggi. Ujar Firaun nih. Kenapa? Ini merasa kada pernah dapat masalah, lalu membuat dia lupa diri. Jadi ketika kita dapat masalah, kita ada prasangka buruk kepada Allah, maka prasangka buruk itulah masalahnya, bukan masalahnya yang jadi masalah, tapi prasangka buruk kita kepada Allah itulah masalah terbesar kita. Dagoy dapat ujian lalu ucap, "Ma Tuhan turunnya menyengsarakanku." Kada boleh kita. Kullu syai'in bi khair, setiap sesuatu ada baiknya. Contoh, ada cerita di Hadramaut sebagai penutup. Sudah jam 9 lewat nggih. Di Hadramaut itu ada seorang murid yang ditimpa musibah, jatuh waktu membawa kayu bakar, lalu matanya itu tertimpa duri kayu atau ranting pohon, buta alias bular, cacat matanya sebelah. Mengadu lawan gurunya, "Guru, apa maksud Allah seperti ini? Aku ikhtiar menjalankan sebaik mungkin, baca doa sudah, apa amalan yang pian bari ulun amalkan, masih aja Allah menimpakan nih musibah kepadaku seperti ini." Jawab si tuan guru, "Kullu syai' bi khair." Pian ni nyaman deh menyambat kullu syai' bi khair, pian kada kena bang. Ujar. Pian kada kena bang. Ujar si murid meniwas si guru. Berjalan waktu setelah itu, akhirnya kembali beraktivitas si murid tadi mengambil kayu bakar di hutan. Ternyata ada sekelompok kanibal. Tahu kanibal lah? Pemakan manusia. Manusia primitif yang makan manusia tuh. Ya lah. Ditangkapnya si murid yang buta tadi, ditangkap, dikerangkeng, dipasung, dibawa ke tempat penghunian ataupun perkumpulan mereka. Sesampai di tempat perkumpulan mereka, biasa disantap rame-rame. Ketika dikeluarkan dari kerangkeng mau dimutilasi, itu si suku melihat, hadang dulu anak buah, tuh lihat matanya bular, aku kada hendak makan daging dari manusia yang cacat, lepaskan, udah hendak lepaskan. Mendengar dilapasakan, bukah mencicing si murid, nangis minta maaf lawan tuan guru. "Maaf guru, bujur japian, kullu syai' bi khair, setiap sesuatu ada baiknya. Jakakanya kada bular, kada picak, sudah mulun dimutilasi." Itu hikmahnya. Yang kadangkala kita terlalu dini memvonis Tuhan salah, memvonis Tuhan begini dan begitu, padahal hikmahnya ada di balik setiap apa yang Allah beri.